Ya, kali ini kita akan membahas mengenai penampang hambur. Jadi, hamburan itu dia adalah proses tumbukan sebuah sinar partikel pada bahan yang ditargetkan. Banyak tumbukan selama durasi eksperimen sebanding dengan jumlah partikel datang dan juga jumlah partikel target per satuan luas sepanjang lintasan sinar. Setelah proses hamburan, partikel yang tidak berinteraksi dengan partikel target, dia akan diteruskan. Sedangkan partikel yang berinteraksi dengan partikel target akan terhambur dengan sudut tertentu. Jadi misalkan di sini ada partikel datang. Nah, di sini nanti ada partikel datang ini yang terhambur karena menumbuk dari partikel yang ada di target di sini. Dan sisanya yang nggak menumbuk itu dia akan tetap diteruskan. Jumlah partikel yang terhambur pada sudut ruang d omega, yaitu sin theta d theta dv, sebanding dengan kuantitas yang memainkan peran penting dalam hamburan, yang disebut sebagai penampang hambur diferensial. Penampang hambur diferensial yang disimpulkan d sigma yang bergantung pada theta v per d omega didefinisikan sebagai jumlah partikel yang dihamburkan pada sudut ruang d omega pada arah theta v per satuan waktu dan flux datang. Sehingga kita definisikan d sigma per d omega sama dengan 1/JD dn per d omega, di mana n ini dia adalah jumlah partikel yang terhambur. Nah, di mana JD itu dia adalah flux datang atau rapat arus datangnya. Penampang hambur total didapatkan dengan mengintegralkan penampang hambur diferensial terhadap sudut ruang, di mana sigma sama dengan integral d sigma per d omega. Tidak lain dia adalah integral dari theta sama dengan 0 sampai pi, integral dari v sama dengan 0 sampai 2pi, d sigma per d omega dv sin theta d theta. Banyak percobaan hamburan dilakukan pada kerangka laboratorium, di mana pada kerangka ini partikel datang yang bergerak, sedangkan targetnya diam. Jadi, ya kebetulan semua percobaan itu kan dilakukan pada kerangka laboratorium, di mana pada kerangka laboratorium, misalkan ini dia adalah sumbernya, dan ini dia adalah targetnya, maka partikel dari sumber ini dia akan bergerak menuju target yang diam di sini. Perhitungan penambah hambur akan lebih mudah apabila menggunakan kerangka pusat massa, partikel datang, dan target, di mana dengan menggunakan kerangka pusat massa partikel datang dan target akan diam sebelum maupun sesudah tumbukan. Jadi, misalkan hamburan pada kerangka laboratorium, yang mana partikel M2 ini yang merupakan targetnya itu dia diam, dan partikel M1 ini dia bergerak dan kemudian terhambur ketika dia bertumpukan. Nah, ketika kita tinjau dengan kerangka pusat massa, center of mass, maka di sini pusat massanya partikel M2 maupun M1 ini dia akan bergerak saling mendekati, dan kemudian dia akan saling terlempar ke sana karena dia menumbuk gitu. Nah, untuk mendapatkan hasil yang sama dari dua kerangka tersebut, maka harus dilakukan transformasi kerangka karena penampang hambur sigma bergantung sudut theta dan v berbeda untuk kerangka yang berbeda. Untuk mendapatkan hubungan penampang hambur laboratorium dan pusat massa, maka diperlukan untuk mengetahui bagaimana hubungan sudut hamburan pada setiap kerangka. Misalkan, ditinjau hamburan dua partikel yang non-relativistik dengan massa M1 dan M2, di mana M1 dia adalah partikel datang dan M2 adalah target. Misalkan, theta 1 dan theta dia adalah sudut
hamburan M1 di sini pada kerangka laboratorium dan kerangka pusat massa. Jika R1L ini ya, dan R1C dia adalah posisi M1 pada kerangka laboratorium dan pusat massa, dan juga R besar adalah posisi pusat massa pada kerangka laboratorium, maka kita miliki R1L itu sama dengan R1C ditambah R. Jadi, misalkan di sini partikel M1, dan di sini misalkan pusat massanya. Pusat massa. Jadi, R1C itu kan dari pusat massa ke M1. Nah, sedangkan misalkan di sini pusat kerangka dari laboratorium, R1L itu ke sana. Nah, R besarnya itu dia ke sana. Nah, jadi ini tambah R besar ditambah R1C itu kan sama dengan R1L di sini. Dengan penjumlahan vektor biasa. Nah, apabila hubungan ini diturunkan terhadap waktu, maka kita akan dapatkan hubungan kecepatan, yaitu V1L itu sama dengan V1C ditambah VPM, di mana VPM itu adalah turunan terhadap waktu dari F besar ini, atau kecepatan pusat massanya. Nah, kecepatan partikel M1 setelah tumbukan itu sama dengan V1L ini ya, itu sama dengan V1C ditambah V pusat massa. Nah, itu V aksen ya, ini kecepatan setelah hamburan itu aksen, pada aksennya. V1L aksen sama dengan V1C aksen ditambah VPM. Nah, ini dengan hubungan seperti yang tadi ya, sama persis. Nah, hubungan ini kita bisa tinjau untuk sumbu X dan Y. Nah, yang mana untuk sumbu X, maka di sini cos theta, ini juga cos theta. Jadi V1L aksen cos theta 1 itu sama dengan V1C aksen cos theta ditambah VPM. Dengan anggapan karena pusat massanya ini dia akan bergerak ke sumbu X saja. Nah, itu pula V1L aksen sin theta 1 itu sama dengan V1C aksen sin theta. Sehingga dengan membagi ini ke sini, kita akan dapatkan tangen theta 1 itu sama dengan sin theta 1 per cos theta 1 ditambah V pusat massa dibagi dengan V1C aksen. Nah, jadi karena kita memiliki hubungan kecepatan pusat massa itu kan sama dengan massa 1 dikalikan kecepatan 1L ditambah massa 2 dikalikan kecepatan V2L per M1 plus M2. Nah, karena kecepatan awal dari massa 2 itu dia 0 pada kerangka laboratorium, maka akan menyisakan suku V1L. Nah, di mana sebelumnya kita memiliki hubungan kecepatan antara partikel datang M1 pada kerangka laboratorium dengan kerangka pusat massa. Nah, dengan hubungan ini kita substitusikan V pusat massanya ini, sehingga kita akan dapatkan hubungan seperti ini. Atau kita dapatkan V1C, yaitu sama dengan 1 minus M1 per M1 plus M2 V1L, tidak lain dia adalah M2 per M1 plus M2 V1L. Nah, di sisi lain, karena pusat massa diam pada kerangka pusat massa, momentum total sebelum dan setelah tumbukan itu akan sama dengan 0, di mana momentum P pusat massa itu sama dengan M1 V1C minus M2 V2C itu sama dengan 0. Dengan demikian, kita memiliki P2C itu sama dengan M1 per M2 V1C. Nah, setelah tumbukan, yaitu kita tinjau untuk sumbu X, P aksen C, X itu sama dengan M1 V1C aksen cos theta minus M2 V2C aksen cos theta itu sama dengan 0. Dengan demikian kita dapatkan
V2C aksen itu sama dengan M1 per M2 V1C aksen. Nah, pada tumbukan elastik, karena tumbukan partikel itu dia elastik, kecepatan partikel pada kerangka pusat massa sama sebelum dan sesudah tumbukan. Dan dengan demikian, berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Nah, ketika kita substitusikan di sini V2C aksen dan V1C aksen ini kan nanti akan membentuk hubungan yang sama persis gitu. Dengan demikian kita akan dapatkan dua hubungan ini, yaitu V1C aksen itu sama dengan V1C, dan V2C aksen itu sama dengan V2. Nah, dengan demikian kita akan dapatkan hubungan V1C itu sama dengan V1C aksen itu sama dengan M2 per M1 plus M2 V1L. Nah, jadi kita memiliki kecepatan pusat massa seperti ini, dan kita telah menurunkan hubungan V1C sama dengan V1C aksen dalam suku V1L. Nah, dengan demikian, dengan membagi ini, misalkan kita bagi, kita akan dapatkan VPM per V1C aksen itu sama dengan M1 per M2. Nah, karena tangen theta 1 sama dengan sin theta 1 per cos, ini sin theta ya harusnya. Sin theta per cos theta plus VPM per V1 aksen, maka kita dapatkan tangen theta 1 sama dengan sin theta per cos theta ditambah M1 per M2. Nah, karena cos theta itu sama dengan 1 per akar dari tangen kuadrat theta 1 plus 1, maka kita akan dapatkan cos theta 1 sama dengan seper dari akar 1 plus 1 minus cos kuadrat. 1 minus cos kuadrat itu dia adalah sin kuadrat dibagi dengan cos kuadrat theta ditambah 2 M1 M2 cos theta ditambah M1 kuadrat per M2 kuadrat. Tidak lain dia adalah cos theta ditambah M1 per M2 per akar dari 1 plus M1 kuadrat per M2 kuadrat ditambah 2 kali M1 per M2 cos theta. Nah, jadi kita memiliki dua hubungan kecepatan ya. Jadi yang ini tadi telah kita dapatkan hubungan kecepatan datang terhadap kerangka laboratorium dan kerangka pusat massa. Begitu pula untuk kecepatan dari partikel targetnya. Nah, sekarang kita tinjau hubungan partikel target ini untuk sumbu X, di mana V2L aksen cos theta 2 itu sama dengan minus V2C aksen cos theta ditambah V pusat massa. Nah, karena kita memiliki V2C aksen itu sama dengan V1C aksen dikalikan M1 per M2, dan juga VPM per V1C aksen itu sama dengan M1 per M2, maka VPM-nya itu sama dengan V2C aksen. Sehingga V2L aksen cos theta 2 itu sama dengan 1 minus cos theta V2C aksen. Nah, kemudian kita tinjau untuk sumbu Y, V2L aksen sin theta 2 itu sama dengan minus V2C aksen sin theta. Nah, dengan kedua hubungan ini, kita akan dapatkan tan theta 2 itu sama dengan minus sin theta 1, sin theta per 1 minus cos theta, sama dengan minus kotangan theta per 2. Sehingga kita dapatkan theta 2-nya sama dengan minus pi per 2 ditambah theta per 2. Nah, ini juga dilihat kalau theta 2-nya itu dia berada di wajan keempat di sini. Nah, untuk mengetahui hubungan penambang hambur diferensial pada kerangka laboratorium dengan kerangka pusat massa, maka dapat didapatkan dengan menggunakan fakta bahwa partikel terhambur yang melewati penambang hambur infinitesimal yang sangat kecil akan berjumlah sama pada kedua kerangka d sigma, theta 1 V1 dan
D sigma theta 2 theta V. Nah, dengan demikian kita dapatkan D sigma per D omega 1 pada kerangka laboratorium D omega 1 itu sama dengan D sigma per D omega pada kerangka pusat massa D omega. Nah, atau D sigma per D omega 1 laboratorium itu sama dengan D sigma per D omega pusat massa kalikan sin theta D theta dV sin theta D theta 1 dV1. Nah, kalau kita misalkan partikel ini dia bergerak ke sumbu Z gitu kan, maka terlihat bahwa partikel ini dia akan memiliki simetri silindrik karena rapat arus gelombang datangnya itu juga mengarah ke sumbu Z. Karena dia memiliki simetri silindrik, maka untuk semua V itu dia akan bernilai sama. Sehingga kita ambil V-nya itu sama dengan V1 karena sama. Nah, dengan demikian kita akan dapatkan hubungan seperti ini, di mana sin theta d theta itu tidak lain dia adalah d cos theta. Nah, karena kita sebelumnya memiliki hubungan cos theta 1 sama dengan cos theta plus M1 per M2 per akar dari 1 plus M1 kuadrat per M2 kuadrat ditambah 2 M1 per M2 cos theta, maka kita akan dapatkan D cos theta 1 per D cos theta. Jadi kita turunkan cos theta 1 ini terhadap cos theta, kita bisa gunakan aturan pembagian untuk turunan yaitu U aksen V minus UV aksen per V kuadrat. Ya, ini turunannya terhadap cos theta itu 1, ini tetap dikurangi turunannya ini dia adalah 1 plus M1 kuadrat per M2 kuadrat plus 2 M1 M2 cos theta pangkat minus setengah dan setengahnya turun dikalikan 2 M1 per M2 di sini. Sedangkan yang di atasnya ini tetap kemudian dibagi dengan akar ini dikuadratkan. Nah, apabila hubungan ini disederhanakan, kita akan dapatkan cos theta plus M1 per M2 per 1 plus M1 kuadrat per M2 kuadrat plus 2 M1 per M2 cos theta pangkat 3 per 2. Nah, sehingga didapatkan hubungan antara penampang hambur diferensial pada kerangka laboratorium dan kerangka pusat massa, yaitu D sigma D omega 1 laboratorium itu sama dengan 1 plus M1 kuadrat per M2 kuadrat plus 2 M1 per M2 cos theta pangkat 3 per 2 per 1 plus M1 per M2 cos theta D sigma per D omega pusat massa. Nah, dengan cara yang sama, kita akan dapatkan hubungan D sigma per D omega 2 pada kerangka laboratorium, itu sama dengan D sigma per D omega pusat massa, sin theta D theta, sin theta 2 D theta 2. Nah, karena kita memiliki sebelumnya bahwa theta 2 itu sama dengan minus pi per theta per 2, maka sin theta 2 itu sama dengan cos theta 2. Karena cos 90 minus X itu kan sama sin 90 minus X itu kan sama dengan cos X, sehingga kita akan dapatkan hubungan ini. Dan juga kita memiliki hubungan bahwa sin theta itu sama dengan 2 kali sin theta per 2 cos theta per 2. Nah, dengan demikian kita akan dapatkan D sigma per D omega 2 laboratorium itu adalah 4 sin theta 2 sin theta per 2 D sigma per D omega pusat massa gitu.